Sebelum videonya berlanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Hai, shalom, salam hikmat, tetap jadi berkat. Bagaimana kabarmu teman-teman? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Kali ini kita mau ngomongin Abang Hatta. Chris Hatta adalah seorang artis ya di Indonesia, cukup terkenal dan banyak liputan menyatakan beliau adalah seorang aktor. Dilansir dari Oke Selebriti dan beberapa surat kabar bahwa Bang Chris Hatta kembali memeluk agama Kristen, di mana pada tahun 2021 ini Bro Chris Hatta menyatakan imannya yang sesungguhnya, bahwa sempat dulu dia meninggalkan Tuhan dan dia sebutkan alasan-alasan dia mengapa dia meninggalkan Tuhan, atau dalam hal ini kekristenan. Karena dia sendiri mengatakan waktu itu ada kepentingan-kepentingan dan dia kemudian harus keluar dari kekristenan dan masuk kepada agama yang tidak dia ketahui dan di luar daripada ekspektasinya karena kepentingan tersebut. Tapi kita saksikan dulu video pengakuan dia berikut ini. Ya, jangan pindahkan orang, karena kan udah ada contohnya nih kakaknya kan. Pindahkan orang itu ya udah pasti ketika lu patah hati sama orang tersebut, ya lo kan kembali kepadanya gitu. Ya jangan sampai begitu. Kalau memang harus dia pindah, memang dari hatinya. Jodoh nggak ada yang tahu kan. Artinya agama jangan dipermainkan ya? Iya, agama jangan dipermainkan. Belajar aja contoh dari kakaknya ini, kan udah pernah juga ke Muslim dan akhirnya kan aku harus balik lagi ya. Itu memang perbuatan yang salah sih. Cuman ya Tuhan Maha tahu dan Maha adil. Alasan kenapa gue kembali, dia juga pasti kan ngerti. Ya, kemudian dilansir dari Oke Selebriti dikatakan bahwa Chris Hatta siap menerima hujatan warganet usai memutuskan kembali memeluk agama Kristen. Pada tahun 2019 di hadapan awak media, dia mengaku telah menimbang cukup matang keputusannya mengungkapkan hal tersebut. Sempat khawatir kalau aku bilang ke Kristen akan mempengaruhi karirku. Tetapi setelah ditimbang dengan baik-baik, sepertinya sudah waktunya aku ungkapkan ke publik pada 25 Desember 2021. Chris Hatta sadar betul bahwa keputusan untuk kembali memeluk agama Kristen akan menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun dia mengaku sudah siap menerima semua hujatan dari keputusan tersebut. Mau bagaimana lagi? Sudah konsekuensi, pasti akan ada yang bilang aku mempermainkan agama. Tetapi aku tegaskan, aku tidak pernah mempermainkan agama, ujar kakak kandung selebgram Cindiana Lawrence. Sang aktor bahkan mengumumkan keputusan itu lewat Instagram pada 25 Desember 2021. Dia berharap dengan begitu publik dan penggemarnya tahu bahwa dia sudah kembali memeluk agama Kristen. Bahwa bukan hanya satu berita yang meliput hal tersebut, kita juga bisa melihat contohnya di Suara Jogja ID. Kemudian dia juga mengatakan bahwa terlalu banyak pertimbangan yang harus dia pikirkan, tetapi lama-lama dia memang harus mengungkapkan itu ke publik. Bahkan dia kembali ke agama Kristen bukan pada zonanya yang nyaman, tapi justru ketika dia ada persoalan, ada pergumulan, bahkan masuk penjara, disitulah dia sudah memutuskan bahwa dia harus kembali kepada Tuhan. Sehingga begitu luar biasanya dia kali ini tidak menutup-nutupi dan tidak malu bahkan kalau dia sudah mendapatkan kritikan dari netizen. Nah, oleh karena itu Chris Hatta juga mengatakan bahwa dia siap untuk dibully jikalau ada yang membulinya, tetapi dia dengan lega dan sukacita menyatakan bahwa dia sudah kembali kepada Yesus. Nah, maka problem yang saya melihat di sini adalah bahwa kalau memang agama yang dia pindah sebelumnya itu adalah buat dia sebuah kebenaran, buat dia adalah sebuah agama yang realistis atau agama yang sungguh-sungguh membawa dia kepada hidup benar, tentu dia tidak akan kembali kepada Kristen. Kita tidak tahu, di dalam zona yang tidak aman, justru Chris Hatta melihat kasih Tuhan, dia melihat bahwa dia harus kembali kepada Tuhan yang satu-satunya mengasihi dia. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, bahwa seorang Kristen kalau dia sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah dan merespon bahwa dia sudah dikasihi oleh Tuhan, maka seharusnya memang dia mendeklarasikan imannya, ya, apapun risiko dan tantangan yang dia hadapi.
Kita bisa melihat dalam perkataan Yesus dalam Matius 10 ayat 32 dan 33. Yesus berkata, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapa-Ku yang di sorga." Maka Alkitab berkata bahwa kita akan diakui oleh Tuhan sebagai anaknya jikalau kita mengakui dia di depan manusia. Saya rasa Chris Hatta mulai memahami hal ini dan dia mengambil keputusan untuk dia boleh berbicara tentang imannya. Dan saya yakin dan percaya mungkin ada problem, ada masalah, ada sebuah pergumulan yang dia hadapi, sehingga dia melihat pengharapan itu hanya dalam kekristenan, kasih itu hanya dalam kekristenan, sehingga dia kembali kepada Yesus Kristus yang sudah mengasihi dia. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita melihat peristiwa ini sebagai anak hilang yang kembali. Kita tidak boleh membuli dia, apapun yang dia lakukan, bahkan siapapun. Jikalau dia kembali kepada Kristus, kita harapkan sungguh-sungguh bahwa ini adalah jalan terakhir dalam kehidupannya dan dia harus hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus. Kalau dulu dia pindah karena ada kepentingan, karena wanita dan lain sebagainya, tapi kini dia menyadari itu adalah hal yang salah. Maka sebagai Kristen, kita membuka diri kepada sebuah pertobatan. Dan tentu saja ya, ketika waktu dia keluar dari agama Kristen, tidak ada satupun orang Kristen yang mengatakan mungkin halal darahnya. Tetapi biarlah Chris Hatta kini melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dia. Siapapun kamu di luar sana, percayalah kepada Yesus. Dia sungguh-sungguh mengasihi kamu. Oleh karena itu, dia memberikan nyawanya bagi kita semua, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kamu ya. Bye-bye. Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.